suka merasa bingung nggak? Tidak. Tidak. Pernah merasa bingung? Ini bacaannya seperti apa ya? Ini intonasinya seperti apa ya? Intonasi bacaannya ya. Kira-kira kenapa bisa terjadi hal demikian? Ada yang tahu? Tidak tahu. Baik, kita akan bahas setelah ini. Jadi, ketika kita merasa bingung pada saat membaca suatu teks atau suatu bacaan, itu dipengaruhi oleh tanda baca. Biasanya tanda bacanya yang tidak tepat. Apa itu tanda baca? Itu contohnya. Tanda baca adalah bagian dari struktur apa? Struktur kalimat atau struktur suatu teks. Letaknya tanda baca di mana? Di depan. Di depan. Apakah ada tanda baca yang letaknya di tengah-tengah kalimat? Contohnya tanda baca apa? Tanda koma. Ada apa saja tanda baca itu? Yang pertama, tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru. Apa lagi? Biasanya ada di atasnya huruf, atasnya kata. Ayo, ada yang tahu? Tanda apa? Tanda petik. Dan masih banyak lagi tanda baca yang lain. Nah, tujuan kita mempelajari materi pada hari ini adalah biar kalian mengetahui bermacam-macam tanda baca dan kegunaannya seperti apa. Yang kita bahas pada hari ini ada 3 tanda baca. Yang pertama, perhatikan ya. Yang pertama itu ada tanda titik. Kalian sudah tahu letaknya tanda titik ada di mana? Tahu. Di mana letaknya? Atau akhir kah? Biasanya tanda titik itu menandakan bahwa kata atau kalimat tersebut merupakan sebuah pernyataan. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Tidak tahu. Ayo coba dulu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu contoh satu kalimat pernyataan? Jadi kalimat tersebut menyatakan sesuatu. Dan tanda baca yang digunakan adalah harus tanda baca tanda titik. Ini saya kasih tahu contohnya. Yang pertama, spidol ini berwarna putih. Spidol ini berwarna putih. Nah, itu kan sebuah kalimat yang menyatakan sesuatu. Kalimat tersebut menyatakan bahwa spidol ini warnanya putih. Spidol ini berwarna putih. Kira-kira tanda yang pas tanda apa? Tanda titik. Kenapa kok
Namanya juga tanda seru, berarti tanda ini menandakan sebuah kalimat yang berupa seruan. Ada yang tahu contoh satu kalimat seruan? Apa? Wah, hebat sekali Benny. Ya, benar. Itu salah satu contoh kalimat yang berupa seruan. Ada lagi? Hello. Hello. Hai. Hai. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk tiga. Oke. Kembali lagi ke materi. Jadi tanda seru itu menandakan bahwa kalimat tersebut berupa kalimat seru. Contohnya tadi yang Nero disebutkan. Wah, hebat sekali Benny. Nah, letak tanda serunya kenapa ada di sini? Karena yang berupa kalimat seruan itu adalah kata wah, gitu kan ya. Sesuatu yang sesuatu yang menakjubkan. Ada lagi contoh di sini yang tanda serunya letaknya ada di akhir. Ayo, segera ke lapangan. Nah, ayo segera ke lapangan. Kira-kira itu kalimat seruan atau kalimat apa? Iya kan? Kalimat ajakan. Jadi selain kalimat seruan, letaknya tanda seru itu juga ada di kalimat ajakan, kalimat perintah. Cepat ambil bola itu. Nah, itu berupa kalimat tolong ambilkan buku itu. Itu berupa kalimat apa? Kalimat perintah. Jadi kalimatnya mengandung unsur perintah, memerintahkan ya. Jadi masa memerintahkan bahasanya datar. Ayo segera ambil buku itu. Itu kan lembut ya, datar ya. Jawabnya kalau seperti itu menjadi kalimat pernyataan. Paham tanda titik dan tanda seru? Yang terakhir, yang ketiga adalah tanda tanya. Bentuk tandanya melengkung seperti ini.
Ada yang mau menyebutkan lagi? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Sudah ya? Jadi sesuai kegunaannya masing-masing, jadi ada fungsinya masing-masing. Baik tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tanda baca ini? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Berarti paham tentang tanda baca? Tepatnya tentang 3 tanda baca yang barusan sudah Ustaz jelaskan. Paham? Oke, langsung saja. Kalau kalian paham, Ustaz ada tugas kelompok. Ya? Jadi di sini Ustaz sudah siapkan 3 lembar, di mana di sini ada masing-masing tanda baca. Ada tanda seru, tanda tanya, dan tanda titik. Tugas tiap kelompok setelah ini membuat masing-masing 5 kata yang sesuai dengan tanda baca yang didapat. Misalnya kelompok A dapat tugas tanda seru, berarti membuat 5 kalimat yang berupa seru atau berupa perintah atau kalimat ajak. Paham ya? Ustaz bagi saja kelompoknya ya. Dari masing-masing tempat duduk, dari tempat duduk bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Jadi di sini bangku barat itu kelompok A, di sini kelompok B, dan di sini kelompok C. Masing-masing kelompok membuat 5 kali kalimat. Bisa langsung ditulis di sini, ya, di bawahnya. Ya. Kelompok A dapat tanda seru. Kelompok di sini dapat tanda
Ya, menyatakan bahwa bapaknya berwarna putih. Selanjutnya, Benny sedang bermain. Ya, betul. Terus, Nadia sedang belajar. Alia sedang memasak. Melody bermain di taman. Sudah ada 5? Ya, hasilnya betul ya. Jawabannya betul. Beri tepuk tangan untuk Melody. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, sekarang kelompok terakhir, kelompok C. Silakan maju ke depan. Jangan sekarang bisa mulai dibacakan hasilnya. Yang pertama, kamu main apa? Ya, betul. Sebuah kalimat tak? Yang kedua, kamu dari mana? Dari tadi. Sudah, lanjut. Kamu beli apa? Sebuah kalimat tanya yang khusus. Kenapa kamu menangis? Ya, yang terakhir. Apa? Ini dipegang dulu, yang keras suaranya. Kamu mau kemana? Jawabannya bisa mau ke pasar, mau ke sekolah. Ya, hasilnya betul ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok C. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Sekarang semuanya duduk yang rapi. Jadi tadi kita sudah belajar tentang tanda baca. Tepatnya belajar 3 tanda baca. Anak-anak di sini paham sudah ya tentang maksud dan tujuan dari 3 tanda baca ini? Tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Sudah paham ya? Tadi juga sudah bisa membuat 5 kalimat dan juga tanda bacanya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar apa itu tanda koma dan tanda petik. Untuk hari ini pembelajaran sampai di sini saja ya. Terima kasih atas waktunya, dan sebelum istirahat mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Wan Asri. Jika mendengarkan, siapkan menjadi atas bangku. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Ustaz. Sekarang anak-anak bisa istirahat, dan juga semoga apa yang kita pelajari tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kalian sekarang boleh istirahat. Karena tadi yang selesai dari berdoa, jadi berdoa silakan istirahat terlebih dahulu.